Di dalam militer, cyber juga digunakan sebagai alat perang, termasuk dalam hacking. Cyber digunakan untuk memetakan dan menentukan sejauh mana kekuatan musuh untuk bertahan di dalam perang dan juga alat-alat perang mereka. Halo Sobat BP Channel, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita berjumpa lagi di postingan Balai Pembelajar yang mengulas tentang segala sesuatu yang bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Nah, Lur, di akhir-akhir ini sedang menjadi berita trending perihal tentang hebohnya seorang hacker yang meretas berbagai data milik pemerintah yang konon sempat merajai lini masa akun-akun berita di media sosial maupun digital. Ada salah satu postingan yang saat ini juga lagi masih menjadi trending topik perihal hebohnya seorang polisi yang pamer ruangan canggih bak hacker. Dan hal ini tagline-nya juga disambut dengan suara netizen mirip warnet katanya. Seperti kita tahu, di tengah ramainya isu soal peretas akun hacker berinisial Bjorka, beredar video yang viral. Dalam video yang diunggah sebuah akun TikTok @pocongesot17, tampak seorang pria berseragam polisi sedang meminum kopi. Namun ada pemandangan yang unik dalam video ini, sebab pria yang diduga polisi tersebut sedang berada di ruangan dengan layar besar yang menampilkan teks dan diagram berwarna hijau. Bagi sebagian orang awam, mungkin tampilan dalam layar tersebut begitu sangat canggih ya Lur. Diduga ruangan tersebut merupakan salah satu ruangan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Kepolisian Resort Polres Musirawas, Sumatera Selatan. Sebab dalam running text yang terdapat pada bagian atas video tertulis Command Center Polres Musirawas, dan pada bagian tengah video juga terdapat tulisan perkuat sistem keamanan data Polri dengan ditambahkan emoji api, dan ada keterangan Cyber Polri, tulis pengunggah di dalam caption postingan tersebut. Alih-alih merasa dibikin takjub atau ingin sekilas dipuji oleh kaum netizen, netizen justru malah mencibir video postingan tersebut, sebab mereka menilai apa yang tampil dalam layar bukanlah sistem keamanan data. Sorry ya bang, bukannya saya meremehkan abang secara pribadi nih, tapi ketika lihat postingan konten ini, mohon izin gue mau ngakak dulu ya bang, komentar salah satu akun yang diberi inisial @rebahan. Ada juga akun yang mengomentari, maaf nih bang, gue bukan programmer, tapi kakak ngeliatnya WKWKWKWK. Komentar dari akun @leo_gam. Ada juga komentar yang lainnya yang berada nyinyir, perkuat sistem keamanan dengan wallpaper, komentar @ilham, dan lain-lain. Ada juga yang berkomentar sedikit nyeleneh, ya Tuhan, Bjorka akan ngakak lihat ini. Loh kok malah mirip warnet di daerahku yang udah tutup ya, komentar @lawakan.com. Hingga postingan ini diturunkan oleh portal berita tersebut, video yang diunggah tersebut telah dilihat sebanyak 1,4 juta kali tayang dengan 61,3 ribu komentar dan 9.000 suka. Nah Lur, yang sekalian kita mau bahas di postingan kali ini, sebenarnya fenomena hacker di dunia cyber itu seperti apa sih? Nggak ada salahnya ya, sekali-kali kita membahas sesuatu yang saat ini sedang trending dan menjadi bahan pembicaraan dunia yang sedang tren dan menjadi viral saat ini. Fenomena hacker di dunia cyber pada mulanya komputer merupakan alat yang hanya digunakan oleh para instansi pemerintah dan juga kantor-kantor bisnis yang sudah cukup terkenal dan memiliki reputasi yang besar. Namun, komputer yang tersedia tidaklah secanggih yang ada saat ini. Dulu, komputer hanya berjenis komputer mini atau komputer interface, sehingga hal tersebut memicu orang-orang yang paham akan elektronik dan teknologi untuk melakukan pembaruan komputer ke dalam hal yang lebih canggih lagi. Komunitas hacker memiliki peran yang sangat penting dalam adanya modernisasi daripada perkembangan komputer itu sendiri. Mereka berhasil membuat sebuah perkembangan komputer berupa internet, sistem komputer, Usenet, dan juga World Wide Web atau yang biasa kita kenal WWW dalam sebuah link situs. Saat ini, hacker dianggap sebagai suatu perbuatan yang menyimpang di dalam masyarakat. Hal ini berawal dari kesulitan seseorang tentunya. Hacker dalam mencari uang di dalam dunia teknologi, atau mereka menganggap gaji menjadi seorang programmer
sangatlah terlalu sedikit. Maka untuk kegiatan yang mereka lakukan, namun saat ini hal tersebut sedang dalam proses perbaikan, mengingat pembentukan generasi muda untuk menjadi seorang programmer yang baik sedang dilaksanakan oleh pemerintah melalui suatu komunitas virtual yang juga akan dibentuk dan ditentukan kebijakannya. Internet telah mengubah cara pandang masyarakat dunia. Saat ini kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja dan di mana saja, penuh dengan kebebasan dan bisa dimanfaatkan oleh siapapun. Seiring dengan perkembangan teknologi, muncullah sebuah kelompok-kelompok atau komunitas tertentu yang terlibat di dalam dunia hacking atau programming. Justru sebagian besar anggota daripada kelompok tersebut adalah anak-anak muda yang sangat menggemari dunia hacking. Contohnya adalah seorang anak yang bernama Fendi. Berawal dari permainan video game, kemudian Fendi tertarik ke dalam dunia hacking dan Fendi berhasil menjadi juara Cyber Defense Competition, yaitu sebuah kompetisi yang mengumpulkan para programmer dalam memecahkan atau membuat sebuah perangkat keamanan. Kompetisi tersebut diadakan di Indonesia dan menjadi salah satu ajang programmer paling bergengsi di Indonesia, dan Fendi berhasil menjuarainya di usia yang masih cukup muda, yaitu 15 tahun. Fendi memenangkan kejuaraan tersebut bersama dengan tim yang bernama OR Republic. Ada pula hacker yang melakukan kegiatan seperti pencurian, pembobolan situs, dan juga yang sejenisnya pada tahun 2000. Kelompok hacker bernama Anti-Hacker Link uniknya adalah yang menjadi pendiri komunitas hacker ini adalah seorang anak yang berusia belum genap 17 tahun saat itu, bernama Wenas Agustiawan atau dikenal dengan nama samaran HC atau yang biasa disebut Hantu Kru. Konon dia tertangkap basah melakukan aksi pembobolan pada saat meretas situs dari Singapura di dalam sebuah apartemen. Dengan penangkapan tersebut, HC dikenal sebagai hacker pertama yang ditangkap dan diproses secara hukum. Tindakan pembobolan situs tanpa izin atau hacking merupakan sebuah tindakan yang melawan hukum, sehingga memang harus dijatuhi hukuman apabila terbukti melanggarnya. Peretas atau hacking adalah seseorang yang mampu melakukan kegiatan untuk menerobos komputer milik orang lain dengan melalui akses administrasinya. Di dalam hacking ada dua istilah untuk menyebut suatu hacker, yaitu Black Hat Hacker dan White Hat Hacker. Black Hat Hacker digambarkan sebagai seseorang yang menerobos sistem keamanan komputer milik orang lain. Hacker ini dianggap sebagai hacker yang mengganggu dan juga meresahkan bagi banyak orang dalam menggunakan komputer, sebab mereka bisa mencuri, meretas, hingga menggunakan kartu kreditnya setiap orang yang berhasil diretasnya. Selain itu juga, jika mereka tidak suka akan sesuatu hal, maka mereka akan meretas website suatu perusahaan tersebut. Selain istilah Black Hat Hacker, ada juga istilah White Hat Hacker. Hacker bertopi putih adalah mereka yang tidak merusak ataupun menghapus sistem yang dikunjunginya. White Hat pada umumnya lebih memfokuskan aksinya pada kegiatan pemeliharaan sistem komputer. Peretas topi putih biasanya melakukan aksi pemeliharaan sistem, pembentukan sistem baru, dan juga memulihkan sistem yang sudah dicemarkan oleh Black Hat. Sebagai contoh adalah kisah seorang anak muda di Finlandia yang berhasil mengubah Linux menjadi sebuah perangkat yang bisa digunakan oleh berbagai pihak. Sifat-sifat daripada hacker diantaranya adalah memiliki kemampuan menganalisa sistem komputer atau sebuah situs. Hacker juga memiliki etika dan juga kreativitas dalam melakukan suatu program yang ditujukan untuk kegunaan banyak orang. Seorang hacker mudah berbagi kepada orang lain tentang ilmu yang mereka miliki, dan seorang hacker akan selalu memperdalam ilmunya setiap saat. Cara menanggulangi kejahatan cyber. Di dalam militer cyber juga digunakan sebagai alat perang, termasuk dalam hacking. Cyber digunakan untuk memetakan dan menentukan sejauh mana kekuatan musuh untuk bertahan di dalam perang dan juga alat-alat perang mereka. Selain itu, mereka juga difungsikan untuk meretas alat-alat canggih agar tidak bisa beroperasi dan juga meretas dan menjaga dokumen penting untuk suatu negara. Di dalam dunia militer, seorang hacker akan masuk ke dalam cyber army yang merupakan bagian daripada untuk pembentukan suatu cyber defense sebagai negara lain. Sebab negara lain melakukan spionase dengan hal yang sama, yaitu melalui dunia digital, internet. Pengembangan sistem pertahanan cyber di Indonesia dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor yang pertama adalah regulasi dan yang kedua adalah keberadaan pusat komando cyber.
pemerintah perlu membuat sebuah regulasi yang baik dan tepat terkait pengembangan nasional cyber security. Sebagai bahan perbandingan, regulasi yang dibuat oleh pemerintah Amerika yaitu USA Cyber Attack Convention, Draft Cyber Warfare International Law Manual, and Council of Europe Convention on Cybercrime. Maka perlunya memiliki SDM yang mumpuni dan berkualitas di bidang TI merupakan hal yang mutlak di setiap negara, terutama di Indonesia tentunya, sebab teknologi informasi memiliki peran penting sebagai dasar bagi seorang hacker untuk melakukan suatu kegiatan hackingnya. Tidak hanya sampai di situ, di dalam perang juga memiliki andil besar untuk menjaga pertahanan negara, sehingga kualitas SDM di bidang teknologi informasi harus lebih diperhatikan ketimbang kuantitas yang tersedia. Jadi kesimpulannya, seorang hacker merupakan kegiatan untuk menerobos suatu sistem informasi dan keamanan yang ada pada komputer milik orang lain. Namun yang perlu kita ketahui, tidak semua hacker memiliki hal yang negatif, sebab hacker juga merupakan bagian penting daripada negara untuk menjaga pertahanan cyber di dalam cyber war yang terjadi di dunia. Sebab saat ini data merupakan hal yang sangat bernilai bagi negara lain, terutama data Indonesia dengan 280 juta penduduknya, sehingga bisa menjadikan pasar yang sangat bagus tentunya bagi negara-negara lain. Nah, dulur-dulur Baraya Pembelajar, demikian ulasan tentang dunia hacker dan juga fenomenanya yang sekarang ini sedang trending dan heboh menguasai berbagai lini masa di akun-akun media sosial dan juga portal-portal berita digital di Indonesia. Dan sekilas tentang fenomena dunia hacking di dunia cyber. Semoga postingan kali ini bermanfaat. Dan terima kasih menonton. Sampai berjumpa lagi ya lur di postingan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.